tinggi itu adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang membuat tenang apabila kita melakukan kebaikan. Nah ini yang punya nih orang-orang soleh nih, kan? Bukan kita yang makasnya. Kita kebanyakan nafsul ammar bisu makan. Kita termasukkan ya. Tapi terkadang kita mendapatkan, mudah-mudahan dengan hadirnya kita bisa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Memang harus ada pemaksaan, Kita nggak akan dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak berusaha untuk merubah. Bagaimana yang Allah tegaskan dalam salah satu ayat itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kan? Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, maka kami akan berikan jalan kami untuk memperbaiki diri. Maksudnya kalau kita berusaha untuk melawan nafsu kita, hawa nafsu kita, maka Allah memberikan jalan untuk kita berhasil melawan hawa nafsu tersebut. Jadi nggak bisa kita nggak ada upaya, nggak ada pemaksaan diri, kita nggak bisa. Harus ada paksaan diri. Kayak misalkan kita sholat sehari masih sekali, maghrib doang. Ini kan misal sholat sehari masih maghrib doang. Kemudian kita pengen memperbaiki diri kita untuk melaksanakan sholat, kan? Kita paksain diri kita untuk melaksanakan sholat. Wah, gue maghrib doang, tapi gue harus tambah nih, ya kan? Harus tambah minimal maghrib, isya lewat, subuh gue belum tidur, misal begadang belum tidur, gue harus paksain sholat subuh. Subuh lewat, gue harus paksain sholat zuhur. Jadi harus ada paksaan diri. Yang tadinya kita sehari sekali sholat, jadi bertambah jadi 2 kali, bertambah jadi 3 kali, sampai 5 kali. Jadi memang harus sedikit demi sedikit. Terkadang orang tuh maunya buru-buru gitu. Ngaji belum setahun, pengennya udah buru-buru baik, ayo buru. Itu salah juga, nggak bisa. Ya. Melanjutkan dari pelajaran akhlakul banin, perilaku baik untuk seorang anak. Terakhir mana? Seingat Anda sekarang untuk fikih, makanya tadi tentang Imam Fatul. Ya, ketiga. Terakhir mana? Kalau bisa setiap ngaji ini antum yang bisa lah, yang bisa dan yang biasa, atau sedikit-sedikit dipaksain. Setiap ngaji dicatat. Kalau misalkan mager bawa pulpen dan buku, pakai HP itu di catatan tuh, kan di HP ada catatan tuh, catat situ. Mana yang kira-kiranya poin menurut ente bisa diambil, ambil. Jadi nggak harus dari awal sampai habis dicatat tek pegel. Mana yang kira-kira ini ambil. Atau kalau misalkan direkam, ingat jangan jadi koleksi, didengar gitu. Atau pas direkam didengar sambil dicatat gitu. Kalau kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu seperti buruan, binatang buruan. Kalau enggak diikat kabur, kalau enggak diikat kabur. Nah, dengan diikatnya itu dengan kita menulis. Kalau bisa tuh seperti itu, paksain. Mustafa wa qaribu Yahya. Mustafa waladun Goniyun. Anak yang kaya itu kalau nggak salah udah tuh. Ya. Tuh, ada yang ingat gak? Seingat Anda udah tuh yang seorang anak kaya membantu sepupunya yang kedudukannya miskin gitu ya. Seingat Anda udah. Belum. Terakhir mana? 19 Pak. Oh 19. Dia baca yang 21 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi asrarihi bidarin amin. Mustafa wa qaribuhu Yahya.
Ini ada sedikit hikayat cerita. Dikatakan tuh bil hikayat tasdidul iman. Hikayat itu bisa menambah keimanan kita. Oke, kadang ada kitab yang memang isinya penuh dengan hikayat, cerita orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Jadi cerita-ceritanya itu bisa menambahkan keimanan kepada kita semua. Nah, ini sedikit hikayat Mustafa wa qaribuhu dan temannya Yahya yang bernama Yahya. Jadi si Mustafa dan temannya yang bernama Yahya. Mustafa waladun ghaniyun. Mustafa ini waladun ghaniyun, seorang anak yang kaya. Mustafa seorang anak yang kaya. Lakinnahu mutawadhi'un adibun. Akan tetapi dia bertawadu dan juga beradab. La yatakabbaru ala ahadin. Dia enggak sombong. La yatakabbaru. Dia tidak sombong ala ahadin, terhadap siapapun. Gitu. Dengan kekayaannya dia enggak sombong. Jadi si Mustafa ini enggak merasa ini gue orang kaya, enggak. Dia bertawadu, berendah diri, dan juga dia mempunyai akhlak yang baik. Dia enggak sombong pada siapapun. Wa yuhibbu an yusa'idal muhtajin. Wa yuhibbu, dan si Mustafa ini suka atau demen an yusa'idal muhtajin, membantu orang-orang yang butuh. Yang butuh terhadap dia bantu sama Mustafa. Wala siyama idza kanu min aqaribihi. Wala siyama, khususnya jikalau mereka itu min aqaribihi, daripada kerabat-kerabatnya, teman-teman terdekatnya. Wa dzata yaumin ra'a Mustafa. Suatu hari ra'a Mustafa qaribahu Yahya. Mustafa melihat kerabatnya Yahya. Wa huwa ibnu ammihi, dan dia anak dari pamannya. Maksudnya sepupunya. Yahya ini sepupunya. Yalbasu thawban mumazzaqan. Si Yahya ini menggunakan atau memakai pakaian yang robek. Sepupunya ini memakai pakaian yang robek. Farraqa lahu qalbuhu. Nah, dengan melihat si Yahya yang memakai pakaian yang robek ini, si Mustafa hatinya agak sedikit ngenes melihatnya. Wa dhahaba musri'an ila manzilih. Dan dia pergi musri'an, dengan cepat, ila manzilih, ke rumahnya. Jadi si Mustafa melihat si Yahya dalam keadaan pakaian compang-camping tuh atau robek, hatinya ngenes, dan dia buru-buru pergi ke rumahnya. Untuk apa? Wa akhadha minhu thawban jadidan. Untuk dia mengambil thawban jadidan, baju yang baru, yang dia punya tuh baju baru diambil. Untuk apa? Fasallamahu ila yadihi. Untuk dia berikan ya pokoknya diberikan ila yadihi, itu ke tangannya itu diberikan kepada si Yahya. Qailan, dengan dia berkata, tafaddal ya ibnu ammi al-mahbub. Silakan wahai sepupuku yang dicintai. Iqbal minni hadhil hadiyah. Terimalah hadiah ini. yakni dengan baju yang baru. Faqabilaha wa ainaha mamlu'atani bidumu'. Nah, dengan diterima hadiah tersebut oleh si Yahya, hatinya matanya tuh berkaca-kaca. Yang apa sih bahasanya? Berkaca-kaca. Terharu, kagum, terharu gitu. Karena apa? Farahan wa sururon, karena bahagia, amat sangat bahagia gitu. Wa syakarahu katsiran ala ihsani, dan dia amat sangat berterima kasih kepada si Mustafa ini. Lamma alima walid Mustafa
tatkala ayah daripada Mustafa itu tahu di hadhil kisah dengan cerita pendek ini, surra minhu wa yarsurur, ayahnya benar-benar bahagia ala musa'adatihi liqaribihi, atas bantuan terhadap kerabat-kerabat, wa madahahu ala husni akhlaqih, dan ayahnya memuji daripada Mustafa itu karena baik perilakunya, karena baik akhlaknya. Jadi yang kita bisa ambil di sini, yang pertama, bil hadayah tazdidul mahabbah atau kama qala. Dengan hadiah itu akan menambahkan kecintaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hikayat yang ada, kita bisa ambil bahwa kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa banyak, atau misalkan kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, maka kita harus ingat bahwa kita nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Kita nggak boleh, ini gue orang kaya, nggak boleh gitu. Tanpa disadari, yang kita jalani beberapa tahun terakhir, mungkin dulu mah kita belum iyang kali, dulu mah taruhlah 10 tahun terakhir, dan 10 tahun terakhir, kalau umurnya berapa? Kalau umurnya 20 atau taruhlah umurnya 22, 10 tahun terakhir berarti 12. Taruhlah dari umur 12 tahun kita udah dibiasakan sama orang tua kita ataupun orang-orang yang terdekat kita untuk apa? Untuk berbagi tanpa kita sadari. Boleh itu berbagi kepada pengemis, boleh itu berbagi terhadap misalkan musola atau acara maulid atau acara keagamaan yang berjalan. Itu setiap tahunnya itu tanpa kita sadari kita dilatih untuk apa? Untuk enteng tangan, untuk ngasih walaupun nominalnya kadang banyak, kadang dikit, kadang banyak, kadang dikit, tapi tetap kita harus dipaksa untuk ngasih enteng tangan. Itu tanpa disadari. Tujuannya apa? Bahkan kalau sekarang malah kalau guru kita tuh Ustaz Al-Alwi, beliau memaksa muridnya, jamaahnya untuk apa? Untuk memberikan uang. Tujuannya apa? Bukan beliau untuk menikmati hidup, enggak. Beliau kalau dari kekayaan yang ada, kita lihat Al-Busra udah lebarnya sabar-kabar, ya. Kita jalan aja tuh udah capek jalan doang, harus pakai motor kalau ngiterin Al-Busra. Dan uang yang ada, dan beliau sering kelaparan, ya, jadi duit yang ada bukan berarti dinikmatin. Kita nggak akan tahu kalau beliau belum meninggal. Sampai beliau janji maksudnya pernah mengucap, ente nggak bakal tahu ana kalau ana masih hidup. Ntar ana udah meninggal baru tahu. Itu. Kayak dari duit yang ada kan banyak yang dulu mah udah ada fitnah, mintain duit, maksa, mintain duit, bulan Ramadan ngaji, pendaringannya kurang memang, jadi sangka begitu, difitnah begitu. Tapi beliau memaksa, secara nggak langsung beliau memaksa kita atau membiasakan diri kita untuk enteng tangan, dan nggak ada yang miskin. Mana kosomalun min sadaqah au bil sadaqah bal yazdad. Nggak ada orang yang bersedekah itu hartanya berkurang, akan tetapi bertambah, dan banyak yang menyaksikan itu dan banyak yang merasakan itu. Ini bukan hanya di beliau doang, di tempat lain juga, dimanapun. Kalau kita enteng tangan dalam memberikan rezeki yang kita punya, itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepercayaan untuk menjadi orang kaya, kita enggak gila dengan kekayaan yang ada. Gitu. Kita saling bantu. Kalau misalkan ada teman kita saling susah, jangan diasingin, bantu. Kan boleh dari susah dari segi keuangan atau susah dalam permasalahan, jangan diasingin, dibantu, dirangkul. Gitu. Misalkan terjebak daripada masalah
yang itu misalkan ada utang atau bagaimana. Kalau misalkan itu amat sangat urgen, kita bantu. Patungan misalkan berapa gitu. Nggak usah berharap balasan kebaikan dari dia, nggak usah. Biarin Allah yang membalas kebaikan kita. Jadi kalau kita yang biasa, kalau kita berbuat baik, jangan berharap balasan dari mereka. Biar Allah yang balas. Gitu. Berapa nih? Mau lanjut nih? Lanjut. Nah, sekarang yang ke-21. Adabul walad ma khadimih.